Jadi video ini merupakan part keduanya yang akan membahas tentang motivasi dan alasan kenapa saya sampai nekat mengundurkan diri dari pekerjaan yang sudah enak dengan posisi yang sudah nyaman untuk mencoba merintis usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kang Asep Channel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di sini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan cerita pengalaman pribadi saya yang sudah saya bahas di part pertama ini. Jadi video ini merupakan part keduanya yang akan membahas tentang motivasi dan alasan kenapa saya sampai nekat mengundurkan diri dari pekerjaan yang sudah enak dengan posisi yang sudah nyaman dan mengundurkan diri untuk mencoba merintis usaha sendiri. Jadi alasan dan motivasinya yang akan dibahas saat ini. Oke teman-teman, sebelum saya membahas tentang alasan atau motivasi saya mengundurkan diri dan nekat untuk merintis usaha sendiri, saya ingin menceritakan satu cerita motivasi sebetulnya yang selama ini merupakan salah satu cerita yang menginspirasi saya. Dan mudah-mudahan cerita ini pun bisa menginspirasi teman-teman. Kemudian juga cerita ini juga menjadi salah satu dasar saya juga akhirnya saya mengambil keputusan untuk mencoba merintis usaha sendiri. Jadi simak ceritanya karena cerita ini benar-benar menarik dan sangat menginspirasi, dan ini kebetulan ceritanya juga cerita nyata gitu ya. Oke teman-teman, jadi ceritanya begini. Waktu itu ada seorang pemuda yang salah satu hobinya itu yaitu menulis dan membaca. Ya bisa dibilang kutu buku lah ya. Karena hobinya tersebut, jadi setiap ada pameran buku di kotanya, dia selalu menyempatkan diri untuk bisa datang, bisa sebatas melihat-lihat ataupun ya ada buku yang menarik lalu dia beli gitu ya. Ya intinya dia selalu menyempatkan waktu untuk datang ke pameran buku. Nah, suatu waktu ketika ada pameran buku lagi dilaksanakan, seperti biasa dia berkunjung ke pameran buku tersebut. Ketika sudah datang di pameran itu, dia keliling-keliling untuk melihat-lihat buku yang ada di pameran itu. Sampai akhirnya dia pun mengunjungi salah satu stand Mizan waktu itu. Kebetulan Mizan itu salah satu penerbit yang cukup terkenal pada waktu itu. Nah, dia mengunjungi stand itu. Ketika dia sampai di stand Mizan tersebut, lalu dia berkeliling-keliling lihat-lihat buku-buku yang ada di situ. Dan tiba-tiba matanya tertuju ke satu buku yang sangat menarik perhatian dia. Lalu dia mendekati dan akhirnya mengambil buku tersebut. Saat itu dia merasa terharu dan dia merasa bangga. Ternyata yang ada di cover itu adalah foto dan nama sahabatnya sendiri yang merangkap gurunya pada waktu itu. Dia merasa bangga bahwa sahabatnya bisa membuahkan karya yang bisa dipajang di stand sekelas Mizan. Saking haru dan bangganya, tanpa sadar dia bergumam, wah benar-benar hebat ini teman saya. Dia bisa membuahkan karya yang bisa dipajang di stand sekelas Mizan. Dan saya harus bisa seperti dia. Sambil dia membayangkan gimana rasanya foto dan nama dia tercantum di buku yang dipajang di Mizan seperti temannya itu. Itu memang gumanan, lebih tepatnya keimpian.
yang mungkin gumanan itu tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya waktu itu, karena memang pameran waktu itu sedang ramai. Jadi gumanan dia memang tidak ada yang mendengar kecuali dirinya sendiri. Mungkin pada waktu itu juga dia tidak menyadari bahwa sebenarnya Allah mendengar gumanan dan impian dia pada waktu itu. Singkat cerita, setelah dia pulang ke rumah, akhirnya dia bertekad tambah besar dalam dirinya untuk bisa mengejar impiannya tersebut. Meskipun dia sadar dia perlu tekad yang kuat, perjuangan, kerja keras, dan doa untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Waktu terus berlalu dan dia masih tetap dengan mimpinya dan dengan hobinya, yaitu membaca dan menulis. Kemudian tahun-tahun berikutnya juga diadakan pameran di kota tersebut. Dan dia seperti biasa meluangkan waktu untuk datang ke pameran. Lalu dia pergi ke pameran, dia lihat-lihat sekeliling, lihat buku-buku yang menarik. Dan dia juga menyempatkan diri untuk mampir ke stand Mizan. Ketika di Mizan itu, lagi-lagi ada sesuatu yang membuat dia tertegun, terdiam, dan terharu. Dia tertuju kepada salah satu buku. Lalu dia mendekati buku tersebut dan mengambilnya. Ketika buku sudah dipegangnya, dia semakin terharu. Karena dia melihat di cover buku itu dan nama yang tercantum di buku itu adalah nama dia sendiri. Dan mulai saat itulah dia sadar, meskipun gumanannya atau impiannya pada waktu pameran-pameran sebelumnya tidak ada satu orang pun yang mendengar gumanannya itu, ternyata Allah Maha mendengar dan Allah memeluk mimpi orang tersebut untuk diwujudkan di kemudian hari. Nah, itu teman-teman ceritanya. Saya sengaja menceritakan ini karena memang cerita ini selain ada hubungannya dengan apa yang akan saya ceritakan berikutnya, dan ini juga menjadi salah satu cerita yang membuat saya semakin yakin dan berani untuk bermimpi. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ke tema utamanya, yaitu sharing tentang apa sih alasan dan motivasi saya sehingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar kerja di posisi yang sedang enak dan akhirnya memutuskan untuk merintis bisnis sendiri. Nah, ada beberapa poin, memang beberapa alasan. Yang pertama alasannya yaitu yang berhubungan dengan apa yang saya ceritakan tadi, yaitu tentang mimpi. Nah, jadi itu alasan pertamanya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video part pertama, bahwa saya dulu sebagai karyawan itu berkarir dari sales, supervisor, branch manager, lalu area manager. Ketika dulu saya masih menjadi seorang salesman, sebenarnya saya mempunyai impian baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk impian yang jangka pendeknya memang saya sudah bahas di video part pertama. Tapi untuk impian jangka panjangnya memang saya belum sebutkan tuh kemarin itu. Nah, saat ini saya akan coba ceritakan mengenai impian jangka panjang saya ketika waktu itu saya masih jadi sales. Tapi saya harap teman-teman please jangan ngetawain, karena sebenarnya malu juga sih. Hanya nggak apa-apa lah ya. Toh juga ini impian dulu waktu masih sales gitu ya. Jadi teman-teman, impian saya dulu jangka panjang ketika saya jadi sales yaitu bahwa saya ingin jadi direktur suatu hari nanti gitu. Saya udah memimpikan itu sebetulnya dulu. Ya meskipun memang impian itu saya coba jalanin tahap demi tahap. Hanya memang saya sebagai karyawan baru sampai ke level area manager, belum ke level direktur memang. Nah,
ketika saya waktu itu sedang menjabat sebagai area manager, itu tahun-tahun pertama kebetulan atasan saya itu beliau sebagai seorang direktur yang merangkap owner waktu itu, tahun-tahun pertama. Dan memang beberapa tahun kemudian karena usaha beliau semakin banyak, jadi mengangkat satu orang lagi yang membantuin beliau sebagai wakilnya, dan sekarang udah jadi direktur juga beliau ini. Jadi pas beberapa tahun terakhir atasan saya jadi dua gitu loh. Nah, ketika tahun-tahun awal karena atasan saya itu langsung secara strukturnya ke owner yang merangkap sebagai direktur. Jadi dari tahun-tahun awal pun saya sudah mulai sedikit-sedikit mempelajari, belajar banyak dari owner saya. Saya mulai memikirkan gimana caranya kalau jadi direktur itu seperti apa, terus jadi owner tuh gimana sih kesibukannya atau tanggung jawabnya dan segala macamnya gitu ya. Sedikit-sedikit sudah mulai saya pelajari sebetulnya. Setelah jalan beberapa tahun saya sebagai area manager itu, saking pingin taunya apa sih sebenarnya persyaratan yang harus dipunyai seorang direktur gitu ya, sampai saya cari-cari lamaran atau lowongan kerja sebagai direktur. Waktu itu saya nyari informasinya di Jobstreet ya. Bukan bermaksud untuk melamar, tidak, karena saya tahu saya belum siap gitu kan. Hanya ingin mengetahui aja gitu loh, kira-kira apa aja sih syarat-syarat sebagai seorang direktur itu gitu loh. Atau perusahaan-perusahaan itu biasanya mempunyai spesifikasi apa sih buat lowongan sebagai direktur gitu. Saya ingin tahu aja supaya saya bisa mempersiapkan diri. Jadi maksud saya itu sebetulnya bukan untuk melamar. Dan ketika saya lihat-lihat persyaratan-persyaratan apa aja sih untuk seorang direktur itu gitu ya, wah ternyata memang luar biasa syaratnya. Yang paling saya ingat itu adalah itu mayoritas lowongan direktur itu untuk pendidikannya itu minimal S2 atau S3 lah. Nah, sedangkan saya kan waktu itu lulusan S1 gitu ya. Nah, berarti itu nggak masuk kriteria gitu ya. Lalu kemudian itu hampir mayoritas persyaratan itu harus jago bahasa Inggris, harus menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan. Nah, saya pun sama merasa, waduh, bahasa Inggris saya masih kurang banget gitu kan. Ya wait, itu hanya sebatas ingin mengetahui aja gitu ya. Nah, setelah saya ada gambaran mengenai syarat-syarat sebagai seorang direktur itu apa aja, akhirnya saya mulai mempersiapkan tuh sedikit-sedikit. Termasuk yang lucunya ya waktu itu saya langsung daftar kuliah S2, dan di saat bersamaan juga saya sampai bela-belain daftar kursus bahasa Inggris waktu itu. Ya sebagai persiapan juga gitu ya. Dan yang lucunya kursusan itu mayoritas dalam satu kelas itu anak-anak muda dan saya yang paling tua. Jadi ya lucu lah. Cuman ya nggak apa-apa, saya sih nggak malu gitu untuk belajar gitu ya. Dan alhamdulillah saya pun akhirnya dekat dengan anak-anak muda itu gitu kan, satu kelas saya. Dan saya masih ingat ketika tes terakhir bahasa Inggris itu para siswa diwajibkan untuk membuat presentasi dan mempresentasikan di depan teman-teman dan guru dengan bahasa Inggris tentunya, untuk bahasan bebas waktu itu. Dan saya mempresentasikan mengenai mimpi saya ini di depan mereka. Itu bahwa impian saya ingin menjadi seorang direktur, dan itu bisa dilakukan baik sebagai profesional nantinya, atau bisa jadi akhirnya saya lakukan dengan cara lain, yaitu dengan menjadi direktur di bisnis sendiri atau perusahaan sendiri. Nah, itulah yang saya lakuin ketika saya udah tahu syarat-syarat apa aja yang harus dimiliki. Akhirnya saya mempersiapkan diri untuk cita-cita dan mimpi saya itu gitu waktu itu. Nah, kemudian setelah beberapa lama akhirnya saya timbang-timbang, saya pikir-pikir, akhirnya saya memutuskan untuk menggapai impian saya tersebut menjadi seorang direktur. Akhirnya saya putuskan
untuk bisa jadi di perusahaan sendiri atau di bisnis sendiri. Nah, jadi itu teman-teman alasan yang pertama, karena saya udah mempunyai mimpi ini sejak dulu sebagai seorang salesman. Dan alasan yang kedua adalah bahwa saat itu saya berpikiran ingin membuat diri saya lebih bisa memberi banyak manfaat untuk lebih banyak orang. Dalam hal ini saya ingin banget menciptakan lapangan kerja buat orang-orang. Meskipun saya tahu memang tidak akan mudah dan saya juga belum kegambar detailnya, hanya ya waktu itu saya berpikir seperti itu gitu. Nah, makanya akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan alasan yang ketiga adalah bahwa saya kedepannya ingin hidup saya dengan keluarga juga bisa jadi jauh lebih baik. Karena memang kalau bisnis itu memang unlimited memang. Jadi gimana tergantung kitanya masing-masing. Tapi kalau misalkan kita jadi karyawan, setinggi apapun memang jabatan kita, itu tetap aja kita itu sebagai karyawan yang notabene ya kita digaji lah sama yang punya perusahaan. Nah, jadi tetap ada jatah gitulah ya ibaratnya kalau tetap menjadi karyawan. Sedangkan kalau kita bisnis sendiri, ya itu memang tergantung kita, bisa kecil, bisa banyak, bisa bangkrut, bisa maju, ya itu tergantung kita semua. Hanya waktu itu saya optimis saja, karena saya berpikirnya waktu itu pun ketika karyawan saya punya jabatan, ya ibaratnya saya mencapainya dengan cara bertahap. Nah, jadi akhirnya saya mikir ketika saya misalkan usaha sendiri, ya udah saya mulai dari nol lagi dan mulai berproses lagi dari awal sampai ya mudah-mudahan nanti Allah memberikan kemudahan dan akhirnya bisa berhasil juga di bisnis sendiri ini gitu ibaratnya. Nah, jadi itu teman-teman beberapa alasan yang akhirnya menguatkan saya memberanikan diri untuk resign dari kerjaan dan mencoba untuk memulai bisnis sendiri dengan itu tadi alasan-alasan yang tadi saya informasikan. Saya rasa untuk sharing pengalaman pribadi part kedua ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.